Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anugrah Rizky Putra Pratama, NIM E10322010150. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika politik dan pemerintahan di Indonesia pada saat ini. Di sini saya mengambil judul yaitu masalah dalam pengelolaan dana bansos COVID-19. Di penghujung tahun 2020 yang lalu, di masyarakat Indonesia dihadapkan pada dua kenyataan yang memang pahit. Satu sisi, jumlah penurunan kasus COVID-19 sangat meningkat. Di sisi lain juga, ironisnya, dugaan bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat malah dikorupsi, yaitu tersangkanya yaitu Menteri Sosial itu sendiri. Banyak laporan penyelewengan bansos pandemi juga telah diterima oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum kasus korupsi ke bansos COVID-19, sudah banyak kasus korupsi bansos terjadi, terutama di level pemerintahan daerah. Merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku, bansos secara sederhana adalah pemberian uang atau barang atau jasa oleh pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah kepada individu, keluarga, ataupun kelompok masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Secara umum, mekanisme pengelolaan bansos dibagi dalam 3 tahap, yaitu penganggaran, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Permasalahan dalam program bansos paling sering terjadi pada tahap penganggaran dan pelaksanaan bansos 2 dari 3 tahap umum tersebut. Dalam tahap penganggaran, kementerian, lembaga, atau Pemda menetapkan daftar penerimaan bansos. Dalam konteks bansos COVID-19, Kementerian Sosial melakukan penetapan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial yang berisikan data 40% penduduk termiskin di Indonesia. Masalah pertama terjadi pada akurasi data acuan penetapan penerima bansos. Kementerian Sosial mengakui bahwa terakhir diperbarui secara masif pada tahun 2015. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan berbagai permasalahan terkait DTKS seperti data tumpang tindih tidak lengkap dan duplikasi jutaan data. Masalah kedua adalah bansos rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ketidakakuratan data ditambah kewenangan kepala daerah yang besar dalam penentuan penerimaan bansos mendorong kolusi terjadi dalam pembagian bansos. Bansos dibagikan berdasarkan pertimbangan politik dan elektoral ketimbang kebutuhan nyata masyarakat. Pada tahap penyaluran, bansos dalam bentuk uang diberikan secara tunai maupun lewat transfer ke rekening bank penerima bansos ataupun bank penyalur. Adapun penyaluran bansos dalam bentuk barang didahului dengan proses pengadaan barang ataupun jasa untuk kemudian diberikan secara langsung kepada penerima bansos. Metode inilah yang digunakan Kemensos untuk penyaluran bantuan bahan pokok COVID-19 bernilai puluhan juta triliun rupiah yang kemudian bermasalah. Dan demikian masalah ketiga, pelaksanaan bansos adalah korupsi pengadaan. Dalam korupsi bansos COVID-19, kontraktor pengadaan diduga memberikan upah kepada pejabat di Kemensos atas penunjukan sebagai penyedia paket-paket bansos pandemi. Selain itu, proses penyaluran bansos juga menyimpan masalah lain. Misalnya, penyaluran kepada calon penerima fiktif atau penyaluran kepada kroni-kroni pejabat publik dengan tujuan agar dana bansos masuk ke kantong pribadi atau kelompok. Akar permasalahannya, masalah politisasi dan korupsi bansos tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan prosedur. Akarnya ada pada 2 hal yang saling berkaitan, yaitu pada pola hubungan patron-klien yang masih dominan dalam struktur masyarakat dan politik biaya tinggi dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sementara itu, iklim politik biaya tinggi di Indonesia menuntut modal besar dari politikus untuk membiayai pencalonan dan kampanye politik. Korupsi anggaran publik, termasuk bansos, menjadi satu jalan yang memenuhi anggaran atau tuntutan ini. Demikianlah penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.